Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diberikan taufik dan kemudahan dan diperjumpakan lagi di majlis ilmu ini yang mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Sabilul Iddikar. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, yudnillahul abdal mu'mina hatta yad'a alaihi kanafah. Di hari kiamat kelak Allah akan mendekatkan seorang hambanya yang beriman, sehingga kemudian Allah beri kepadanya perlindungannya. Fayuqarriruhu bidunubih. Kemudian Allah laporkan kepadanya akan dosa-dosanya, atau Allah tampaikan laporan catatan dosa-dosanya. Hatta idza khafa annahu qad halak, sampai-sampai si hamba tadi ketakutan bahwa dirinya akan binasa. Qala lahu subhanah, Allah pun kemudian berucap kepadanya, qad satartuha alaika fid dunya, sungguh dosa-dosamu ini telah aku tutupi bagimu ketika kamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yauma, dan di hari ini, yaitu hari kiamat, dosa-dosamu ini aku ampuni samunyaannya. Nah, ini satu riwayat menggambarkan bahwasanya ada juga kena hari kiamat hamba-hamba Allah nang ketika meninggal inya banyak jua dosanya, tapi inya beriman kepada Allah, imannya kuat kepada Allah, dan meninggal dengan keadaan beriman. Allah kiau inya hari kiamat, kemudian Allah beri perlindungan inya. Setelah itu ditampaikan laporan catatan dosa-dosanya. Tanggal sekian, jam sekian, dosa ikam ini. Hari sekian, jam sekian, di tempat sekian, dosa ikam ini. Takrir, laporan-laporan dosa ditampaikan. Saking banyaknya dosanya yang tercatat itu, hamba beriman tadi pun takutan pada Allah Ta'ala. Cemas. Ketika inya takutan benar bakal binasa, lalu Allah mau ucapi, ini dosa-dosa ikam nih, ujar Allah, ketika ikam di dunia sudah aku tutup. Artinya ketika di dunia nang tahu dosa ikam nih ikam seorang. Hamba-hamba yang lain kada tahu. Jaka tahu ikam viral. Supan tengah orang banyak. Tapi aku nang menutupnya, ujar Allah. Dan di hari ini, hari pembalasan, dosa-dosa ikam nang banyak ini aku ampuni seberataan, ujar Allah Ta'ala. Nah, ini gambaran hamba mukmin nang banyak dosa tapi selamat di akhirat. Mudahan kita tabuat nang kaya ini. Amin ya rabbal alamin.
Thumma inna yaumal qiyamati wa in kana kama wusifa minatuli wa syiddati faqad yuhawwinuhu Allah wa yukhaffifuhu 'alal mu'minil taqi. Kemudian hari kiamat itu walaupun sudah disebut sifat-sifatnya bahwa jangka waktunya lawas, di mahsyar ratusan tahun bahkan lebih. Kemudian dahsyat mengerikan keadaan mahsyar. Dihisab mengerikan keadaannya. Mizan mengerikan. Kemudian sirat mengerikan. Dan waktunya panjang sing lawasan sebagaimana kita pelajari sebelumnya. Walaupun demikian, faqad yuhawwinuhullah wa yukhaffifuhu 'alal mu'minit taqi. Tapi terkadang kaina ada hamba-hamba Allah yang Allah ringankan baginya, Allah permudah baginya, yaitu hamba yang beriman dan bertakwa. Orang awam yang lain merasakan lawas di mahsyar ratusan tahun. Tapi ada pilihan-pilihan Allah dari hambanya nang parasanya satu umat. Nah, jadi kada seberatan merasakan lawas tuh kada. Orang yang beriman, bertakwa, bujur-bujur, beramal soleh, maka inya akan ditahwin dan ditakhfif, diringankan, dicapati masanya tuh seakan cepat berakhir. Hatta yakuna kamiqdari shalah al-maktubati yusalliha. Sampai-sampai saking tarasa cepatnya nang kaya kadar sembahyang wajib nang inya gawi ketika di dunia. 5 menit. Kalau hamba-hamba nang lain, nang awam, nang ahli maksiat, ratusan tahun rasanya di mahsyar. Tapi hamba Allah yang lain, yang beriman, bertakwa, rasa nang kaya sembahyang 5 waktu tuntung satu umat. Pian sembahyang fardu itu berapa menit biasanya? Adalah nang bajuhur sama menit. Oh itu laju banget. Ya 5 menitan lah nang fardunya. Nah kayak itu juga nang dirasakan hamba-hamba Allah nang beriman bertakwa ketika melalui proses-proses hari kiamat. Wa fi riwayatin kamiqdari ma baina dhuhri wal asri. Riwayat lain menyebut orang mukmin yang bertakwa itu merasakan di mahsyar dan selanjutnya nang kayak kadar waktu antara zuhur sampai asar. Nang kayak kadar antara zuhur sampai waktu asar. Nah berapa jam tuh? Zuhur 12:30, asar 3:30, nang kayak itu kurang lebih. Kadzalika warada fil hadis, begitu nang diriwayatkan di dalam hadis. Wa min asyaddil mawatini karban ala ahlil mauqifi hina ya'murullah bin nar fayu'ta biha tuqadu bi 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malak. فإذا دنت من أهل الموقف سمعوا لها زفيرا وشهيقا وزمجرة وأصواتا مزعجة هائلة فعند ذلك يجثو الخلائق على رقبي ويشفق الأنبياء ويخاف البراء. Termasuk momen yang paling mengerikan, momen yang paling seram, paling dahsyat, mengerikan kaina hari kiamat, ketika mana Allah Ta'ala menyuruh neraka beparak. Jadi ada momen neraka Allah tampayakan sebelum penghuni-penghuninya diputuskan masuk dalam neraka. Neraka ditampayakan dahulu kisi-kisinya oleh Allah. Fayu'ta biha tuqadu bi 70,000 zimam.
Kemudian neraka tadi ditarik, digiring, yang mana ditariknya dengan jumlah tali atau rantai 70.000 rantai. Jadi neraka itu ditarik dengan jumlah tali atau rantai 70.000 rantai. Ma'akuli zimam sab'una alfu malak. Di tiap rantai tersebut ada 70.000 malaikat yang menarik. Fa'idha danat min ahlil mauqif. Ketika mana neraka itu sudah parak di hadapan orang-orang yang berdiri di padang mahsyar, sami'u laha zafiran wa syahiqan wa zamjaratan wa aswatan muz'ijatan ha'ilah. Mereka yang di mahsyar pun di mauqif mendengar ada gemeretak api nyaring. Suara api terbakar kedengaran nyaring. Wa syahiqan, suara gemuruh. Wa zamjaratan, suara raungan, kuciakan-kuciak. Wa aswatan muz'ijatan ha'ilatan, dan ada suara-suara orang disiksa mengerikan. Dahsyat nyaring, ha'ilah mencekam. Ketika mendengar suara neraka semacam itu dan sambil melihat bagaimana dahsyatnya neraka, fa'inda dzalika yajithu al-khalaiqu ala rabbi. Berataan yang di mahsyar langsung taduduk atau tatunduk bertopang pada lutut mereka masing-masing. Tarabah, lalu bertopang pada lutut karena mengerikan mendengar suara tadi. Merunduk di atas lutut mereka. Wa yushfiqul anbiya, dan ketika itu bahkan nabi-nabi pun merasa kasihan bagi mereka yang calon masuk neraka. Wa yakhaful bura'a, bahkan orang-orang yang jelas kada bakal masuk neraka pun, yaitu ahli taat, tetap mereka merasa takut ketika mendengar neraka tadi bersuara demikian. Hatta inna kullan minar rusul al-kiram alaihimissalam yaqulu ya rabbi nafsi nafsi la as'aluka ghairaha illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yazalu yaqul ummati ummati. Sampai-sampai para rasul, para nabi, mereka pun ketika ditampaikan neraka dan dibawa dengan rantai 70.000 tadi, para rasul, para nabi berucap, ya Rabb nafsi nafsi la as'aluka ghairaha. Ya Allah, selamatkan aku, aku kadang minta nang lain, selamatkan aku. Ujar para rasul bahkan kayak itu. Illa Rasulullah, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yazalu yaqul ummati ummati. Nabi tetap kada ampih berucap umatku ya Allah, umatku salamatakan. Para rasul yang lain sampai berucap nafsi nafsi karena mencekam benar ketika ditampaikan neraka. Wa yurwa annahu yataqaddamu ila nar fayasjaruha 'anil khalaiqi. Ada riwayat disebut ketika neraka tadi ditampaikan bagi orang yang di mahsyar, Nabi pun maju ke depan memaraki neraka. Kemudian Nabi pun menyuruh neraka menjauh dari para makhluk. Wa anna tu'maru bi an tuti'alahu, dan diriwayatkan neraka ketika Rasulullah menyuruh berjauh, neraka itu diperintah agar mentaati apa yang disuruhkan Nabi kita Muhammad. Fata'udu ilal inqiyad alal malaikati al-akhidina bi azimmatiha. Akhirnya neraka pun berbulik ke tempat asalnya, dibawa oleh para malaikat-malaikat yang menarik akan tali-talinya. Hatta yaj'aluha bi amrillah an yasari arshillah. Kemudian akhirnya neraka itu dengan perintah Allah dibawa oleh para malaikat ke sebelah arsy-Nya Allah, ke sebelah kirinya arsy Allah. Kama taqaddama, sebagaimana dibahas sebelumnya. Wa yuharrarul hisab wa yuqtasu hatta fima baina bahaimi. Kemudian setelah itu
dijalankanlah proses hisab. Dan kemudian antara binatang-binatang pun bahkan itu saling mengkisos, saling menuntut satu sama lain. Kama warada annahu yuqadu li syatil jamma' minal qarna. Sampai-sampai diriwayatkan kambing nang kada betanduk itu kena di hari kiamat akan menuntut kepada kambing nang betanduk ketika menyakitinya di dunia. Kambing lawan kambing bakal lahir nih. Saya ikung betanduk, saya ikung kada. Nang menang kira-kira siapa? Nang betanduk. Lalu nang kada betanduk terzalimi. Itu karena bahkan di hari kiamat akan dikisos, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa warada anna Allah taala idza iqtassa lil bahaimi ba'daha min ba'd yaqulu laha kuni turaba. Diriwayatkan sesungguhnya Allah taala ketika mengkisas antara hewan-hewan antar binatang satu sama lainnya, Allah pun berkata pada para binatang, kuni turaba, jadilah engkau debu. Nah, berakhir di situnya binatang. Ada masuk proses berikutnya, mizan, sirat. Berakhir dihisap ini. Jadilah engkau debu, ujar Allah pada binatang-binatang. Wa inda dzalika yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika orang-orang kafir itu melihat binatang-binatang dirubah Allah jadi debu, artinya habis kadada lagi penuntutannya, orang-orang kafir pun berucap, ya laitani kuntu turaba. Alangkah bagusnya seandainya aku nang jadi debu, ju orang kafir. Jadi orang-orang kafir pun mahayal-hayal, jakanya aku nang jadi kayak kambing, jadi binatang itu, jadi debu. Lalu kada lagi melalui proses-proses yang mengerikan di akhirat berikutnya. Ya laitani kuntu turaba. Kama fil ayatil karimah, sebagaimana disebut dalam ayat yang mulia. Tsumma yunsabul mizanu liwaznil a'mal. Kemudian setelah hisab, setelah qisas, lalu didirikanlah timbangan mizan untuk menimbang amal perbuatan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa nada'u al-mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Ujar Allah, kami kemudian taruh mizan yang sangat tepat ukurannya di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, dan tidak ada seorang pun yang terzalimi dalam timbangan tersebut. Timbangannya itu tepat, kadang-kadang diakal-akali. Bahkan sebiji sawi atau biji nang halus pun ada kebaikan berpengaruh di timbangan itu. Lain hanya timbangan di dunia. Pian menimbang sesuatu lalu ada samut naikkan di benda nang pian timbang, ada pengaruh. Adapun mizan hari kiamat, kebaikan sekecil samut pun berpengaruh untuk membarati atau mengurangi daripada baratnya amal atau baratnya dosa. La ilaha illallah. Wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha. Walaupun nang ditimbang itu, ujar Allah, seberat biji sawi, ataina biha, tetap kami datangkan. Artinya tetap berpengaruh untuk timbangan mizannya Allah nang sangat tepat, sangat adil itu di hari kiamat. Wa kafabina hasibin, dan cukuplah kami sebagai orang-orang yang menghitung, yaitu menghitung akan amal perbuatan mereka para manusia. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wal waznu yawma idinil haq, dan mizan timbangan itu di hari kiamat adalah benar adanya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa nang mizan-mizan kebaikannya itu berat, maka merekalah orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Wa man khaffat mawazinuhu, dan siapa orang kainan nang ketika ditimbang amalnya ringan amalnya dibanding maksiatnya,
faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Maka merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri atas perbuatan mereka, yadlimun ayyunkirun, mengingkari biayatina, akan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi mizan itu hari kiamat, amal perbuatan kita mana yang buruk, mana yang baik ditimbang-timbang. Sedikitnya lebih berat kebaikan walau sebiji sawi, selamat. Atau sebaliknya, sedikitnya lebih berat keburukan dari kebaikan walau sebiji sawi, biji halus, itu berpengaruh seberataan itu. Sial orang tersebut yang lebih berat kemaksiatannya, naudzubillah. Fatuzanu hasanatu wasaiat, maka kemudian ditimbanglah kebaikan-kebaikan dan keburukan. Faman rajahat hasanatu ala sayiati faza wa sa'ida, maka siapa orang yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka inya akan menang dan akan bahagia. Wa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi, dan siapa orang yang keburukannya lebih berat dibanding kebaikannya, khaba wa khasira, maka inya akan merugi. Wa man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu faqila yuqafu 'alal a'rab baina jannati wan nar thumma yasiru ila jannah bi rahmatillahi ta'ala. Dan siapa orang yang seimbang kebaikannya dan keburukannya, tapi ini jarang karena sebiji sawi aja berpengaruh jualan tadi. Tapi seandainya ada yang seimbang, kebaikan dan keburukannya seimbang, di majelis ta'lim sejam minyak belajar, habis itu sejam juga di warung. Wah, pas, tepat ibaratnya. Apa nasibnya ketika seimbang? Faqila, maka dikatakan sebagian ulama, yuqafu 'alal a'rab bainal jannah wan nar, kaina inya akan diandak di al-a'rab, satu tempat antara sorga dan neraka. Kemudian setelah diandak di situ, dipending bahasanya, thumma kemudian yasiru ila jannah birahmatillahi ta'ala, kaina akan tetap dimasukkan dalam sorga tapi tadudi, dan itu pun dengan semata rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang seimbang kebaikan dan keburukannya. Wa warada anna malakan waqifun ala mizan, diriwayatkan di mizan itu karena ada seorang malaikat tugasnya berdiri memantau hasil timbangan mizan. Fa idza rajaha mizanul abdi, apabila ketika seorang hamba ditimbang dan lebih berat timbangan kebaikan seorang hamba, nada, malaikat tadi akan mengumumkan dengan suara nyaring, ala inna fulan ibni fulanin rajaha mizanuhu wa sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Ujar malaikat ini bersuara nyaring, kedengaran oleh orang banyak di situ. Ketahuilah, fulan bin fulan ini kebaikannya lebih berat pada keburukannya, sehingga inya pun akan bahagia dengan kebahagiaan nang kada bakal inya celaka setelahnya salawasan. Nah ulun pian akan disambat oleh malaikat ningaran kita. Fulan bin fulan ternyata timbangan mizannya baik, kebaikannya lebih berat, maka inya akan gembira bahagia salawasan, kadada lagi inya akan marista atau sedih. Malaikat ini berucap, Fulana binti fulan, ternyata setelah di mizan kebaikannya kalah berat dibanding keburukannya. Wa idza khafa mizanul abdi, dan apabila timbangan seorang hamba itu ringan, arti ringan di sini lebih berat dosanya daripada kebaikan, nada, malaikat tadi akan berucap, ala inna fulan ibni fulanin khaffa mizanuhu, ketahuilah jar malaikat, fulan bin fulan ini timbangannya ringan, wa syaqiya syaqawatan la yas'adu ba'da abada, maka inya akan celaka, inya akan marista, inya akan sedih
dengan kesedihan nang kada bakal inya bahagia lagi setelahnya salawasan. La ilaha illallah. Wa hadithu sahibi tis'ati wa tis'in sijillan minal khataya wa huwa min hadil ummah masyhur. Nah, ini Imam Haddad sedikit menyinggung ada satu riwayat yang panjang kada sidin paparkan di sini. Diceritakan karena hari kiamat ada seorang hamba yang ketika ditimbang amal ibadahnya ternyata catatan perbuatan dosanya berjumlah 99, sedangkan kebaikannya sebuting. Tapi ini pengecualian Allah nang merahmatinya. Jadi 99 jumlah catatan keburukannya, sedangkan kebaikannya sebuting aja. Otomatis kalau di mizan lebih berat keburukan. Tapi ketika disebut kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya, Allah bertakun, iyakah ini dosa ikam? Hamba ini ucap, inggih, itu dosa ulun, ma'akui barataan. Lalu jar Allah, tapi ikam bisi satu kebaikan hasanah. Apa kebaikannya? Yaitu ikam meyakini dan bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kebaikan ikam adalah kesaksian ikam bahwa tiada Tuhan selain Allah dan ikam meyakini Nabi Muhammad utusan Allah. Ditimbanglah satu kebaikan ini dengan 99 dosanya, ternyata lebih berat kebaikan yang sebuting tadi. Lalu ujar Allah, jelaslah itu lebih berat karena itu membawa namaku, ujar Allah. Kada mungkin namaku itu kalah berat dibanding kejelekan dan dosa sebanyak apapun. Nah, ini ada riwayat semacam itu. Kelak ada dari umat Nabi Muhammad yang kayak itu. Di mizan harusnya lebih berat dosanya, tapi ternyata kesaksiannya, syahadatnya itu kuat, keyakinannya. Dan ketika ditimbang lebih berat syahadatnya itu daripada dosa-dosanya. Makanya jangan meremehkan syahadat itu. Bujuri ucapan syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sambil mengerti artinya dan yakini, resapi. Karena ada sembarangan orang diberikan izin bisa mengucapkan hal demikian. Wa hadithu sahibi tis'a wa tis'in sijilan minal khataya wa huwa min hadhil ummah masyhurun. Wa yunsabu sirat ala matni jahannam. Setelah mizan tuntung seberataan itu ditimbang amal kebaikannya, hanyalah kemudian jembatan sirat. Jembatan sirat itu diadakan di atas daripada neraka jahanam. Wa yu'marun nasu bil jawas alaih. Manusia pun diperintah untuk melewatinya, berjalan di atasnya. Wa qad warada annahu ahaddu minas saif. Diriwayatkan dalam hadis bahwa jembatan sirat tersebut lebih tajam daripada pisau, lebih tajam daripada pedang. Wa adaqqu minasy'ari, dan lebih kecil dari sehelai rambut. Fayajuzun nas bi amalihim, maka manusia-manusia melewati jembatan sirat itu dengan amal-amal perbuatannya. Faman kana akmala imanan wa asra'a fi ta'atillah khaffa 'ala sirat. Siapa orang yang imannya paling sempurna dan paling cepat di dalam menggawi ketaatan kepada Allah, urusan kebaikan balakas-lakas terus ketika di dunia, maka orang tersebut ketika melewati jembatan sirat akan terasa ringan baginya, gampang inya melewati. Wajaza kalbarkil khatib, bahkan inya akan melewati sirat bagaikan kilat nang menyambar. Kayak apa kilat lajunya? Langsung sampai sebarangnya. Wakarih, ada juga kena yang bagaikan angin, inya menyeberang, lajunya angin ketika berhembus. Waqatair, ada juga nang menyeberang bagaikan burung nang terbang. Wa ka'ajwadil khayli warikab, ada juga kena nang menyeberangi sirat, inya itu bagaikan lajunya kuda nang terbaik di dunia. Ada juga nang lajunya bagaikan hewan tunggangan nang terbaik ketika di dunia.
Wa ka'asyaddi rajulin tajri bihim a'maluhum. Ada pulang kena yang melewati jembatan sirat bagaikan lelaki yang paling perkasa di dunia, yang paling laju bukahnya. Masing-masing melewati jembatan sirat tergantung amal perbuatannya di dunia, tergantung keimanannya. Yang imannya kuat, kada menunda-nunda untuk kebaikan, maka selaju itu pula karena ia menyeberangi jembatan sirat. Bahkan lebih laju dari itu, bagaikan kilat nang menyambar disebut di sini. Ada selaju itu, tapi laju juga. Nang kayak kuda nang paling laju di dunia. Wa minhum man yahbu, ada lagi sebagian melewati jembatan sirat itu dengan cara ngesot. Apa bahasa Banjar ngesot tuh? Bakisut. Ngesot itu bahasa Indonesianya. Bakisut ujar kita. Itu yahbu. Wa minhum man yazhaf, ada juga yang merangkak. Wa minhum man tulfihuhu an-nar, ada juga yang ketika melewati jembatan sirat kemudian tiba-tiba api mulai bawah menerpanya dan gugur inya ke bawah. Wa minhum man yaqa'u fiha, ada yang gugur di jembatan sirat ke bawah. Wa awwalu man yajuzuhu ar-rusul alaihimus salatu wassalam. Karena di hari kiamat yang pertama kali melewati jembatan sirat adalah para rasul-rasul Allah. Wa kullu minhum yawma idzin yaqul rabbi sallim sallim. Masing-masing para rasul ketika melewati jembatan sirat mereka berucap rabbi sallim sallim, wahai Tuhanku selamatkan selamatkan. Wa awwalu man yajuzu minhum, dan rasul yang paling pertama kena melewati jembatan sirat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal umam ummatuhu, dan dari seluruh umat para nabi dan rasul, umat yang pertama kali melewati jembatan sirat umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tursalul amanatu warrahim, kemudian malaikat amanah dan malaikat rahim pun diutus. Fatakumani haula sirat, mereka berdua berdiri di sekitar jembatan sirat. Wa fihi da'dun wa muzillatun, di jembatan sirat itu kena ada keadaan bagi orang tertentu yang licin bagi siapa yang menjajaknya. Bahkan siapapun yang menjajaknya muzillah akan tergelincir gugur ke bawah. Wa kalalibu kasyauki sa'dan, ada juga kena bagi orang tertentu ketika melewati jembatan sirat ada kalalib, ada besi-besi tajam nang bengkok, modern kayak arit kayak itu nah. Nang itu kena bergerak akan mengaih-ngaihinya ketika melewati jembatan sirat. Ta'khudhu man umirat bi akhlih, yang mana besi-besi nang itu tadi akan mengaiti mereka nang melewati jembatan sirat, yang mana mereka pastilah orang nang berdosa ketika di dunia. Dikaitinya nah guguran, diganggunya guguran. Naudzubillah min. Wa yaridul mu'minun haudha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang beriman akan bisa memasuki telaga haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pulang haud Nabi, telaga Kautsar yang kita kenal. Ini ulama beda pendapat. Apakah haud itu setelah melewati jembatan sirat atau sebelum mizan dan sebelum sirat? Nah, ulama berselisih pendapat itu. Intinya karena di hari kiamat kengerian nang dahsyat, rasa haus dahaga nang dahsyat itu bisa kena terobati dengan minum dari telaga Nabi kita Muhammad. Sebagian ulama mengatakan haud itu di padang mahsyar kena adanya. Sebagian mengatakan itu setelah jembatan sirat sebelum masuk surga. Sebagian mengatakan di antara ini, di antara ini. Intinya ada haud itu. Orang-orang beriman disebut mereka yang akan mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayashrabuna minhu, orang beriman pun akan minum dari telaga itu. Fayadhhabu ma bihi minal atashi, sehingga
rasa haus, rasa dahaga tuh hilang ketika minum di situ. Wa ma'uhu asyaddu bayadhan minal laban. Banyu yang ada di telaga Kautsar itu jauh lebih putih daripada putihnya susu. Wa atyabu minal misik, dan lebih wangi dari aroma misik. Wa ahla minal asal, dan lebih manis rasanya dibanding madu. Fihi mizabani, di telaga tersebut ada mizab, saluran air nengganang. Yasubbani minal Kautsar, yang mana itu yang akan memancurkan banyu dari telaga Kautsar. Arduhu masiratu syahrin, lebarnya itu jarak jalan tempuh sebulanan, saking luasnya itu mizab. Wa tulu kadzalik, panjangnya pun sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi ada semacam kena nang memancurkan banyu Kautsar yang sangat luas, disebut dengan mizab. Di situ orang minuman kena. Wa haulahu abariqu ka'adadi nujumis sama. Di sekitar telaga Kautsar Rasul itu ada abarik, ada kendi-kendi gesampian minum disediakan. Jumlahnya kanujumis sama, sebagaimana jumlahnya bintang-bintang di langit. Banyak. Man syariba minhu, siapa orang nang minum dari telaga Kautsar syarbatan, 1 teguk air aja, la yadma'u ba'daha abada, salawasan lagi inya kada bakal haus. Nah ini telaga Kautsar. Tapi ingat, telaga Kautsar ini ada seberataan nang kawa ke situ. Mereka orang beriman pun kada seberataan nang kawa ke situ. Pilihan-pilihan Allah, orang yang dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtalafal ulama halil haudhu ba'da sirat. Ulama berselisih pendapat apakah haud itu setelah sirat, jembatan sirat, wa qabla dukhulil jannah, dan sebelum masuk surga. Au huwa qabla mizan wa sirat, atau letak telaga Kautsar itu sebelum mizan, sebelum sirat, artinya di padang mahsyar. Wal amru muhtamal, ini memungkinkan seberataan. Wa tu'rafu hadhil ummatu min baini sa'iril umam li'annahum ghurrun muhajjalun min atharil wudu. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu akan dikenal dengan cirinya secara khusus dibanding umat yang lain. Apa? Ghurrun muhajjalun, mereka akan bercahaya wajah dan anggota tangan dan kakinya, itu sebab karena bekas-bekas air wudu mereka ketika di dunia. Kadzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini gambaran-gambaran hal-hal yang akan kita lalui di hari kiamat. Mizan, sirat, telaga Kautsar. Kemudian tadi di awal di padang mahsyar akan ditampaikan neraka di hadapan kita. Ketika mendengar suara raungan, suara dahsyat api membakar, seberataan langsung rabahan, takutan. Bahkan para rasul berucap, nafsi nafsi, selamatkan ulun aja ya Allah. Hanya Nabi kita Muhammad yang berucap, ummati ummati, selamatkan umatku ya Allah. Ini berataan akan kita lalui. Ulun pian, lakian binian, nang tua nang muda, berataan akan melalui. Harapan kita mudahan di keadaan-keadaan itu kena kita berataan tergolongkan orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang pilihan yang diberi syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, belajar tentang bagaimana hari kiamat, apa aja yang akan dilihat. Ini salah satu faedahnya mengurangi kita dari bermacam-macam kelakuan di dunia di sisa umur kita. Jangan tapi macam-macam lagi. Dahsyat yang akan kita lewati kena. Pian tuh. Ketika esok hari ada ujian. Ini anak sekolah misal. Esok hari ada ujian, ulangan. Itu kadang sebagian besar siswa-siswi malamnya guring gin kada karuan tampuh, gelisah. Kayak apa esok? Naik kelas kada aku. Kayak apa esok? Kawa kada menjawab.
Kayak apa isuk membuka paisan. Wah itu lain pulang tuh mau gitu. Paham paisan lah ya. Bahar itu bahasanya paisan, contekan, wah ini tuh. Cemas kada karuan guring. Nah kita ketika mendengar dahsyatnya hari kiamat, harusnya kayak itu berpikir, ya Allah, suatu hari kayak apa aku? Kayak apa ketika di padang mahsyar aku nih? Kayak apa aku berjalan di padang mahsyar? Apakah termasuk nang berjalan batis? Atau menunggangi hewan tunggangan? Atau malah kena terbalik muhaku nang berjalan? Kayak apa aku ketika rasa haus nang dahsyat di padang mahsyar? Berapa tahun kena aku merasa di padang mahsyar? Apakah lebih ratusan tahun? Kayak apa momen ketika aku melihat orang-orang lain nang disiksa? Kayak apa aku di mizan? Amal timbangan amalku. Pikirkan itu. Itu jadi rem bagi kita. Dan ingat itu pasti kita lewati. Kada ada yang lolosnya. Bahkan Rasul dan Nabi itu melalui proses itu berataan. Mahsyar, hisab, mizan, bahkan sirat. Rasul dan Nabi melewati jembatan sirat juga. Kada ada nang langsung setelah meninggal masuk surga. Melewati itu berataan dulu. Masing-masing akan melalui itu dengan kadar amal perbuatan dan imannya di dunia. Kayak apa di dunia amal ibadah kita, iman kita kayak apa? Kayak apa kita menghindari maksiat di dunia? Secepat apa, serajin apa kita dalam berbuat taat? Kayak itu juga yang menentukan nasib kita di hal-hal yang dahsyat di hari kiamat. Mudahan seberataan diselamatkan dan digolongkan orang-orang yang diringankan oleh Allah seringan mungkin melalui dahsyatnya proses-proses hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Wa yudhadu 'anil haudi aqwamun wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu, bertambah mudah-mudahan keimanan kita, bertambah semangat kita dalam berbuat kebaikan, bertambah rasa takut kita berbuat kejahatan dan kemaksiatan, dan mudah-mudahan seberatan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.